Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Luar biasa senang. Wah, luar biasa sekali ya. Baiklah, Ananda semuanya, Ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini dalam rangka melakukan kegiatan konseling kelompok. Meskipun pelaksanaan kegiatan kita ini secara virtual atau online, tetapi tidak menyusutkan semangat kita dalam melaksanakan kegiatan positif ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah mengetahui ibu ini siapa? Belum, Saya Bu. belum, Ibu. Tapi saya pernah lihat wajah Ibu, soalnya muka Ibu kayak nggak asing gitu, Bu. Iya, memang ada saja yang menyebutkan seperti itu. Di sini Ananda semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, pasti sayang bukan? Nah, perkenalkan nama Ibu adalah Ina Wiyarsanti. Ananda semuanya bisa memanggil dengan Ibu Ina. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta, atau Unindra ya singkatannya, dengan program studi yaitu bimbingan dan konseling. Dan di sini Ibu sebagai guru BK yang baru. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu lulusan tahun berapa, Bu? Ibu lulusan tahun 2020. Insya Allah Ibu juga akan melanjutkan S2 di Unindra juga ya. Ibu tinggal di mana dan asal dari mana, Bu? Ibu tinggal di Cipanas, Puncak Cianjur. Yang memang asal Ibu juga dari Cipanas ya. Jadi dapat dikatakan Ibu ini asli orang Sunda. Ada yang ingin ditanyakan kembali terkait perkenalan Ibu? Sudah cukup, Bu, kalau dari saya. Baiklah, Ya, Bu, sudah cukup. baiklah kalau sudah cukup. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti dapat menghubungi Ibu ya. Nanti Ibu cantumkan nomor handphone Ibu di dalam kolom komentar. Jika ada Ananda yang ingin konseling atau curhat-curhat mengenai masalahnya dengan Ibu, dipersilakan ya. Jangan merasa sungkan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang Ibu persilahkan Ananda semuanya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Siapa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya, Bu. Silahkan disertai hobi ya perkenalannya, lalu dilanjutkan dengan peserta atau Ananda yang lainnya. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Meli Handayani. Hobi saya memasak, Bu. Begitu Meli. Hai Meli, selanjutnya. Hai, Meli. Hai. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, hobi saya memasak. Wah, hai Umi. Hai, Umi. Hai, Umi. Hai, Umi. Baik, selanjutnya. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Tirta Alif Nursyabana. Bisa dipanggil Tirta. Hobi saya coding. Wah, hai Tirta. Hai, Tirta. Hai. Hai, Tirta. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Farhan Setiawan. Hobi saya sih mendengarkan podcast, Bu. Terdengar nggak? Terdengar. Hai, Farhan. Hai, Farhan. Farhan. Baik, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Rahma. Hobi saya menyanyi.
Hai Diva. Hai Diva. Hai Diva. Baik, selanjutnya. Saya Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Zahra. Hobi saya menggambar. Hai Dinda. Hai Dinda. Baik, selanjutnya. Saya Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ari Widya Rahmawati. Hobi saya memfoto awan. Wow. Hai Ari. Awan. Sepertinya sudah ya semuanya. Apakah ada yang belum memperkenalkan dirinya? Sudah ada Bu. Sudah, Sudah Bu. semua sepertinya. Sudah semua. Baik, Pak, kalau begitu senang sekali ya kita dapat berkenalan pada pertemuan hari ini. Nah, Ananda semuanya, pertemuan kita pada hari ini adalah melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah mendengar dan menjelaskan apa itu konseling kelompok? Bagaimana? Saya sih pernah dengar Bu, tapi artinya itu nggak tahu. Baik, kalau begitu di sini Ananda semuanya akan mengetahui apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok seperti bimbingan kelompok juga. Nah, di sini kita berbicara di dalam kelompok seperti ini untuk membahas suatu topik persoalan. Tetapi sekarang yang dibahas bukan masalah atau topik yang sifatnya umum ya, seperti dalam bimbingan kelompok. Lalu bagaimana, Bu? Nah, yang dibahas dalam konseling kelompok ini adalah masalah pribadi yang dialami oleh peserta kelompok, yaitu Ananda semuanya. Dikarenakan pertemuan ini secara online, jadi kita ini tidak dapat duduk secara melingkar ya Ananda semuanya, karena perlu diketahui juga jika kita secara langsung kita dapat duduk ini secara melingkar. Memangnya harus ya Bu duduk secara melingkar? Iya, benar demikian, karena dengan kita duduk melingkar, kita dapat lebih akrab satu dengan yang lainnya. Semoga meskipun secara virtual ini kita semakin lebih akrab ya untuk kedepannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, jadi kita ini membahas masalah pribadi ya? Iya, benar sekali, Nari. Terkait dengan masalah pribadi ya, yaitu masalah yang dialami oleh masing-masing siswa peserta kelompok ini. Seperti Naari dan Ananda semuanya. Bagaimana? Mungkin Ananda semua ini di sini ragu ya, karena masalah yang akan dibahas mengenai masalah pribadi, yang dimana nanti masalah pribadi itu mungkin nantinya akan bersifat rahasia juga, begitu. Iya Bu, saya juga kayak masih ragu gitu, soalnya kan masalah pribadi ya Bu, takutnya kayak diomongin gitu Bu, kalau misalnya ada yang nggak bisa jaga rahasia gitu Bu. Ya, saya paham ya Naomi. Nah, tidak perlu khawatir dan jangan ragu-ragu, karena pada kegiatan konseling kelompok ini kita harus melaksanakan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan maksudnya bagaimana, Bu? Nah, jadi apa saja yang kita bicarakan di sini, apalagi yang bersifat rahasia, tidak boleh dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain. Dalam konseling kelompok ini, asas kerahasiaan sangat dipegang ketat. Maka dari itu, mari kita semua berjanji untuk memegang asas kerahasiaan ini. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju Bu. Ya, bagus. Benar begitu ya, jadi kita harus pegang teguh asas kerahasiaan ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap kegiatan, bagaimana kita bermain game kecil nih, atau kita melakukan eye tracing terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa mengantuk atau rasa bosan ya pada kegiatan konseling hari ini. Bagaimana? Ibu, gamesnya apa ya Bu? Gamesnya ini namanya Saya Bilang. Saya Bilang.
Ada yang sudah pernah melakukan games ini sebelumnya atau sekilas mendengar? Belum Kayaknya pernah, Bu. belum pernah, Bu. Saya pernah dengar, Bu, tapi lupa, Bu. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan aturan games kita pada hari ini. Games saya bilang ini artinya nanti Ananda semua mengikuti apa yang Ibu lakukan. Kalau Ibu mengatakan saya bilang pegang hidung, jadi Ananda semua harus mengikuti. Begitu. Nah, namun kebalikannya, kalau Ibu tidak menyebutkan saya bilang, jadi Ibu langsung mengatakan pegang bibir, itu tidak boleh diikuti karena clue-nya itu adalah saya bilang. Dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oh, berarti kalau ada kata-kata salah bilang ya? Iya, jadi clue-nya itu kalau ada kalimat saya bilang. Begitu ya. Oke, konsentrasi ya. Dimulai nih. Pegang mata. Ari. Hari itu Bu salah. Hari salah tuh, Bu. Salah. Kan saya bilang, Bu. Kan pegang mata. Bilang. Kan Ibu nggak bilang, bilang. clue-nya Enggak, saya bilang. itu Tadi nggak bilang pegang mata. Tapi Ibu nggak jadi- bilangnya. Oh, Bu, udah ada saya bilangnya, maaf, Bu, tadi saya nggak konsen. Ibu ada hukumannya enggak? Jangan, Bu, masih Udah, pagi. Gimana kalau dari kalian semua ada hukuman nggak ya? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Nggak usah, Jangan. Bu. Itu tadi pemanasan dulu ya, Ari ya. Kita lanjut lagi ya. Saya bilang pegang telinga. Pegang hidung. Umi tuh hampir tuh ya, Umi. Saya bilang pegang pipi. Saya bilang pegang mata. Pegang tangan. Pegang tangan. Dinda salah tuh, Bu, tadi, Bu. Ya, Dinda sama Ari salah tuh, Dinda Bu. sama Ari salah Bu. Sekali Ya lagi udah, ya. Bu. Sekali lagi ya. Saya bilang pegang pundak. Pegang mulut. Pegang hidung. Saya bilang pegang hidung. Dinda salah tuh Bu tadi. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana game kita pada hari ini atau ice breaking kita pada hari ini? Seru, Bu. Seru. Ya, semoga dengan games kecil kita pada hari ini dapat meningkatkan konsentrasi Ananda semuanya ya. Nah, setelah kita seru-seruan bermain games, Ananda semuanya, marilah kita melanjutkan kegiatan kita ini. Tadi telah Ibu kemukakan bahwa masing-masing dari Ananda semuanya ini diminta menyampaikan apa saja maksudnya yang dipikirkannya, apa saja yang dirasakannya, apa yang mengganggu dirinya, atau dengan kata lain, masalah yang dirasakannya. Nah, masalah itu nanti kita bicarakan dan kita carikan jalan pemecahnya. Tujuannya ini adalah agar Ananda yang mengalami masalah itu menjadi ringan dan lega dan tidak lagi merasa dibebankan oleh masalah di deritanya. Bagaimana Ananda semuanya? Baiklah, bagaimana? Siapa yang ingin memulainya terlebih dahulu nih? Ibu izin bertanya terlebih dahulu boleh? Boleh. Ini semuanya mengemukakan masalahnya ya Bu? Iya, semuanya Diva. Jadi Ananda semuanya ini bebas mengemukakan masalah yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi silakan kepada Ananda semuanya untuk mengemukakan masalah yang dialami. Ayo, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Saya, Bu. Baiklah, silakan Farhan. Ya, kalau saya sih merasa kayak orang tua saya tidak mendukung saya gitu sih, Bu. Memangnya apa yang terjadi, Farhan? Ya, jadi gini, Bu.
seperti yang saya bilang tadi, orang tua saya tidak mendukung cita-cita saya, Bu. Jadi kayak nggak sayang gitu sih, Bu. Memangnya seperti apa ya Farhan? Mengapa Farhan bilang tidak sayang? Jadi orang tua saya itu lebih setuju kalau saya melanjutkan usahanya, Bu. Setiap saya bilang kuliah, buat apa gitu untuk kuliah. Nah, mendingan melanjutkan usaha saya aja gitu. Jadi saya merasa cita-cita saya tidak pernah didukung gitu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Farhan ini merasa kalau orang tua Farhan tidak pernah mendukung cita-cita Farhan. Benar demikian? Iya, betul. Baiklah, Farhan sudah mengemukakan permasalahannya ya. Lalu siapa selanjutnya yang akan mengemukakan permasalahannya? Saya, Bu. Silahkan, Meli. Iya, Bu. Saya ini seperti berada di hubungan yang toksik, Bu. Memangnya apa yang sedang Meli rasakan? Saya selalu merasa nggak percaya diri, terus emosi saya juga kurang labil, terus juga lebih menutup diri. Bahkan saya tuh kadang suka merasa nggak berharga gitu loh, Bu. Jadi saya merasa kalau saya ini berada di dalam hubungan yang toksik. Oh, begitu ya, Namelia. Iya, karena saya merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, Bu. Jadi Nameli ini merasa bahwa dirinya ini berada di hubungan toksik ya. Iya, Ibu, betul sekali. Ya, Ibu paham, Ibu mengerti. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin mengemukakan permasalahannya? Saya, Ibu. Iya, boleh. Silahkan, Tirta. Iya, Bu. Sebenarnya masalah yang saya alami ini hampir sama dengan Meli. Hanya saja perbedaannya, kalau Meli tadi menyebutkan bahwa Meli berada di hubungan yang toksik. Nah, kalau saya ini hidup di lingkungan yang toksik, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu lingkungan yang sedang Tirta alami ini seperti apa ya? Nah, jadi saya ini sedang mengalami hidup di lingkungan toksik. Yang dimana tetangga samping rumah saya ini sukanya nyebar gosip yang nggak benar tentang keluarga saya, Bu. Jadi bisa dibilang keluarga saya ini digunjing, digibahin gitu, Bu, dan diremehkan oleh tetangga saya, Bu. Saya juga capek, Bu, kalau mendengarkan gosip yang nggak benar dari mereka secara terus-menerus. Jadi lingkungan toksik yang Tirta maksud ini mengenai tetangga Tirta yang selalu menyebar gosip ya? Iya, Bu, betul, seperti itu. Iya, Ibu mengerti. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Saya kayak tapi saya kayak masih bingung gitu loh, Bu. Bingung kenapa, Umi? Memangnya apa yang terjadi? Jadi tuh permasalahannya kayak ada di dalam diri saya sendiri, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh merasa kalau saya nggak suka sama diri saya sendiri, kayak benci sama diri sendiri gitu, Bu. Mengapa Umi bisa berpikiran seperti itu? Jadi tuh saya tuh selalu nganggap diri saya tuh kurang terus gitu, Bu. Jadi kayak nggak cukup baik aja gitu, Bu. Jadi Umi ini membenci diri Umi sendiri karena merasa tidak cukup baik ya? Iya benar gitu, Bu. Iya, Bu paham. Iya, Ibu. Saya ingin mengomongkan masalah yang saya alami, boleh, Bu? Ya, silakan Diva. Ya, mungkin masalah yang saya alami ini hampir mirip dengan masalah yang sedang Umi alami juga, Bu. Saya merasa kalau diri saya ini memiliki banyak kali kekurangan, Bu, yang membuat saya itu jadi minder, terus bahkan seperti yang sedang Umi alami, yaitu sampai
ngebenci diri sendiri, Bu, seperti itu. Oh, begitu ya. Mengapa Diva ini bisa merasakan hal tersebut? Memangnya apa yang sedang Diva alami? Saya sekarang merasa kalau nilai yang saya dapetin ini tidak pernah menjadi yang terbaik di dalam kelas, Bu. Padahal saya ingin sekali merasakan posisi tersebut. Terus saya juga merasa kalau saya ini tidak memiliki bakat apapun. Saya juga sering mengalami kecerobohan pada akhirnya, Bu. Terus saya juga ngerasa kalau saya memiliki banyak kurangan hingga membenci diri saya sendiri, Bu. Begitu ya. Jadi permasalahan Nak Diva ini merasa kalau dirinya banyak memiliki kekurangan. Iya, Bu, seperti itu. Baiklah kalau begitu. Ibu tampung ya. Lalu selanjutnya, siapa lagi yang akan menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Baik, silakan Dinda. Jadi masalah yang saya alami ini terkait dengan diri saya sendiri, Bu. Memangnya ada apa, Dinda? Jadi saya ini bisa dikatakan ya, Bu, dalam fase masih sulit menerima gitu, Bu. Mengapa demikian ya, Dinda ya? Jadi begini, Bu. Kemarin itu kan saya ikut seleksi lomba puisi antar sekolah. Saya itu udah pede banget, Bu, dapat kalau bakal lolos seleksi lomba puisi ini. Tapi pas pengumuman, ternyata nama saya nggak disebutin. Alhasil saya dapat dikatakan gagal gitu dalam seleksi puisi antar sekolah ini. Terus setiap saya sendiri, saya selalu mikirin kejadian pas pengumuman itu, Bu. Terus pada akhirnya saya malah bikin diri saya sendiri sedih dan nggak bisa menerima gitu, Bu. Jadi bisa dikatakan Nak Dinda ini tidak bisa menerima kegagalan ya? Iya, Bu, saya ini bisa dibilang termasuk orang yang sulit menerima, entah itu hasil, keadaan, atau situasi yang saya hadapi gitu. Iya, Ibu paham apa yang sedang Dinda rasakan. Baiklah, sudah semua menyampaikan masalah yang sedang dialaminya. Bu, si Ari belum, Bu. Oh iya, Ari. Silakan Ari mengemukakan masalah yang sedang dialaminya. Aduh, gimana ya, Bu? Kenapa, Ari? Ini tuh masalah yang muncul dari diri saya sendiri, Bu. Coba sampaikan masalah yang sedang Ari alami ini. Tapi saya malu, Bu, buat ceritanya. Tidak apa, tidak usah malu, Ari. Tadi teman-teman Ari juga sudah menyampaikan permasalahan pribadinya. Nah, sekarang giliran Ari yang menyampaikan permasalahannya. Ayo, Ri. Sampaikan aja. Nggak perlu khawatir. Di sini kan tentu kita menjaga kerahasiaan. Nah, ya, Ri, benar. Apa yang dikatakan oleh Farhan tidak perlu khawatir karena di sini kita memegang teguh asas kerahasiaan. Yang tentunya masalah yang dikemukakan atau disampaikan tidak akan diberitahukan lagi kepada siapapun. Begitu. Iya, Ri, nggak perlu takut, nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya, terima kasih teman-teman semuanya udah semangatin saya. Sama-sama, Ri. Pokoknya nggak usah khawatir deh. Pasti kalau sama kita mah aman-aman aja. Betul, Turi. Iya, apa yang disampaikan oleh Umi itu dan Dinda itu benar ya, Arya. Tidak perlu khawatir dalam menyampaikan masalah yang dialami. Silakan, Hari. Oke deh, Bu. Jadi, gini teman-teman semuanya. Saya itu merasa selalu overthinking terhadap apapun itu. Entah itu hal sepele ataupun hal yang besar. Dan itu terjadi selalu pada malam hari. Seperti itu. Contohnya tuh seperti apa, Ri, emang?
contoh kecilnya itu kayak saya tuh selalu kepikiran kalau sudah melakukan presentasi. Kayak tadi itu saya salah ngomong nggak ya? Terus nada suara saya tadi tuh gemeteran nggak ya? Terus tadi saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Selain itu juga selalu pikiran mengenai masa depan. Jadi sebelum tidur itu saya kayak overthinking banget kayak nanti tuh ke depannya mau ngapain ya, nanti tuh ke depannya bakal jadi apa ya, gitu kan. Oh, begitu ya, Ri. Saya juga sering tuh, Ri, begitu. Iya, baiklah Ananda semuanya ya. Jadi masalah yang Ari alami ini sepertinya hal yang sering dialami oleh siswa-siswa ibu juga ya. Iya Bu, bener Bu. Iya Bu, benar Bu. Iya, Ibu mengerti. Nah, baiklah, ada yang belum menyampaikan masalah yang sedang dialaminya? Sepertinya sudah semua Bu. Oke, baik. Mari kita lihat masalah-masalah yang telah Ananda semuanya sampaikan. Dimulai dari Farhan yang cita-citanya tidak pernah didukung oleh orang tua, Meli yang berada di hubungan yang toksik, lalu Tirta mengalami masalah yang mirip dengan Meli ya, hanya saja Tirta ini di dalam lingkungan yang toksik. Benar demikian, Tirta? Iya Bu, benar. Nah, selanjutnya Umi nih, dengan masalah apa Umi? Benci sama diri sendiri, Bu. Nggak love yourself. Permasalahan ini mirip dengan Diva ya, yang merasa bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan. Benar demikian, Diva? Iya Bu, benar. Nah, selanjutnya ada Dinda dengan masalah yang sulit menerima dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu Ari dengan masalah overthinking-nya. Dari masalah-masalah yang telah Ananda kemukakan, Ibu minta kepada Ananda semuanya untuk memperhatikan semua masalah yang dikemukakan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Berarti ini hampir semua masalahnya itu tentang diri sendiri ya Bu? Iya, setelah Ibu perhatikan juga, benar apa yang dikatakan oleh Dinda, tetapi ada bedanya juga ya, seperti masalah Farhan itu berbeda dengan masalah Ari, ya, masalah yang Ari kemukakan. Nah, kita akan bahas masalah itu satu persatu ya, Ananda semuanya. Karena masalah yang Ananda alami ini bisa dikatakan berat-berat ya. Nah, sekarang masalah siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu? Bagaimana? Kalau saya pribadi sepertinya masalah Farhan terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu, setuju sama Tirta. Jadi kalau menurut saya permasalahan Farhan bisa kita bahas terlebih dahulu. Tapi kalau menurut saya sih permasalahan Ari, Bu, yang kita bahas dulu. Soalnya kan saya juga ngerasain gitu apa yang dirasain sama Ari. Jadi kayak mungkin bisa sekalian gitu Bu ke saya juga. Nah, iya Bu, saya juga setuju dengan yang dikatakan Umi. Apalagi saya juga ngerasa sering overthinking Bu terhadap kemampuan yang saya miliki. Oh iya, baiklah. Lalu bagaimana nih dengan Meli? Masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu menurut Meli? Sepertinya saya memilih permasalahan Ari, Bu, yang kita bahas pada hari ini. Kalau dengan Farhan dan Ari bagaimana? Kalau saya sih sepertinya memilih permasalahan saya sendiri ya Bu, soalnya tuh overthinking ini tuh nggak enak banget Bu, jadi saya pengen banget masalah saya dibahas. Baiklah. Ya, Bagaimana saya dengan sama juga sepertinya Bu, masalah saya sendiri yang saya pilih. Tapi tentu sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok aja Bu. Oh, baiklah ya kalau begitu. Sepertinya kita membahas permasalahan Ari ya terlebih dahulu. Nah, tidak perlu khawatir ya Farhan, nanti jika masalah Ari setelah selesai dibahas, jika ada waktu yang cukup, kita akan lanjutkan kepada permasalahan Farhan. Bagaimana Anda semuanya? Apakah setuju? Setuju Bu.
Setuju, Ibu. Ya, kalau begitu kita bahas permasalahan pertama ya mengenai permasalahan yang sedang Ari alami. Untuk Ari, Ibu persilahkan agar mengemukakan secara mendetail apa saja yang sedang Ari alami. Tidak perlu khawatir ya Ari, karena di sini kita memegang teguh asas kerahasiaan. Jadi, yang Ari kemukakan akan aman kerahasiaannya kepada teman-teman semuanya. Ibu tolong untuk disimak apa yang sedang Ari kemukakan ya. Oke, baik Bu. Halo teman-teman semuanya. Jadi akhir-akhir ini saya sering banget nih overthinking. Setiap malam itu saya selalu mikirin hal-hal yang sebenarnya udah nggak terlalu penting untuk dipikirkan lagi, kayak hal-hal sepele gitu. Nah, setiap saya sudah melakukan kegiatan, pasti sebelum tidur itu saya selalu mikirin hal-hal yang sebelumnya saya lakukan. Terus contohnya itu tadi yang sudah saya sampaikan tentang presentasi. Nah, selain itu, saya juga selalu overthinking mengenai masa depan saya. Apakah nantinya saya bekerja atau kuliah S2, ataukah saya nanti menikah setelah lulus. Nah, timbulnya overthinking ini di dalam pikiran saya itu karena ada tetangga saya yang setelah lulus dia kuliah. Nah, makanya saya jadi mikirin itu setiap malam, Bu. Kayak nanti saya bakalan gimana ya? Sampai-sampai tuh saya sering kepikiran gitu bikin timbul jerawat banyak banget di muka saya gara-gara overthinking. Nah, timbullah masalah baru yang membuat saya menjadi insecure karena jerawat saya. Lalu saya sering banget overthinking mengenai nilai yang mungkin teman-teman semua pasti rasakan hal ini. Bagaimana ya hasil akhirnya dari nilai saya setelah saya mengerjakannya sih biasa aja, tapi lama-lama tuh kayak kepikiran, aduh gimana ya hasilnya, takutnya jelek, kayak gitu, apakah memuaskan atau tidak. Jadi saya selalu mikirin itu setiap malam, begitu Bu Ina dan teman-teman yang lainnya. Iya, Ibu paham Ari, pasti sulit ya mengatur emosi yang over. Nah, baiklah Ananda semuanya. Hari ini sudah menyampaikan masalah yang sedang dialaminya. Tetapi sebelumnya nih, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan overthinking. Ada yang tahu? Ibu. Oh, ya baik, silakan Mary. Ya, menurut saya overthinking itu kayak mikirin suatu hal seperti sedang Ari alami, Bu, dengan secara berlebihan gitu. Ya. Untuk yang lainnya ini bagaimana? Saya setuju sama Meli, Bu. Saya juga setuju, Bu. Kan soalnya kalau over itu artinya berlebihan ya, Bu. Nah iya benar Tirta, over itu artinya berlebihan. Nah, lalu mengapa nih overthinking itu bisa terjadi? Mungkin karena kebiasaan ya, Bu. Nah iya, bisa jadi nih, benar juga nih apa yang dikatakan oleh Diva. Overthinking itu bisa terjadi karena kebiasaan. Jadi overthinking ini bisa diubah secara perlahan. Nah, lalu bagaimana menurut Ananda semuanya cara agar overthinking ini bisa diubah, agar masalah yang sedang Ari alami ini bisa kita bantu dan entaskan secara bersama-sama? Kalau menurut saya, kita cari terlebih dahulu ya akar permasalahan dari overthinking ini. Tadi kan Ari sudah menyebutkan ya, overthinking ini terjadi karena ada tetangganya yang lulus sekolah langsung melanjutkan kuliah. Nah, bisa jadi nih overthinking yang Ari rasakan ini karena khawatir akan masa depan. Karena melihat tetangganya yang lulus lebih dulu dan melanjutkan kuliah. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Nah, Ari ini bisa memahami diri Ari terlebih dahulu. Jadi Ari harus bisa memahami diri Ari, dengan begitu Ari bisa atau akan lebih mudah menemukan solusi yang pas untuk kebiasaan Ari. Ya, baik. Kalau dari saya, Ari sadarin gitu kapan overnya. Maksudnya tuh kayak Ari berpikir terus kayak buat pertimbangan
menurut saya itu bakal lebih efektif sih kalau misalnya dilakuin sesuai sama porsinya. Nah, terus kayak overthinking itu kan kita kepikiran kayak sesuatu yang lebih dari porsi yang kita pengenin gitu kan. Nah, terus maka dari itu Ali itu bisa ngubahnya dengan berpikir sesuai dengan porsinya atau sesuai kapasitasnya. Terus Ari juga jangan merasa kalau pikirannya itu udah pasti benar tanpa pertimbangan kemungkinan yang lainnya. Jadi harus ada pertimbangan buat kedepannya juga gitu. Oh iya, Ri. Ada kalimat yang pernah Dinda baca Ri di Instagram, katanya don't believe everything you think. Artinya jangan percaya sama semua yang kamu pikirin. Nah, mungkin Ari bisa Ri buat nginget terus kalimat itu supaya nggak terlalu sering gitu overthinking. Terus malah jadi kebiasaan. Iya, Ri. Kalau dari saya, saat overthinking, Ari ini dapat mengalihkannya setelah tadi Ari kan menyadarkan kapan Ari itu overthinking seperti yang sudah Umi jelaskan. Nah, Ari ini harus bisa memutuskan untuk menghentikan pikiran terlebih dahulu. Maksudnya itu dengan melakukan kegiatan yang Ari suka. Terus dengan begitu kan Ari kan dengan begitu Ari dengan begitu atau kegiatan yang membutuhkan konsentrasi atau aktivitas fisik gitu, Ri. Oh iya ya Mel ya, saya ini suka banget nonton YouTube soalnya, terus saya kurang melakukan aktivitas fisik gitu Mel. Nah, Ari bisa tuh nonton YouTube agar bisa mengalihkan overthinking Ari gitu. Saya setuju banget Ri sama Meli, karena pas Ari aktif, Ari ini akan lebih mudah mengendalikan pikirannya, terus jadi ngerasa lebih baik. Selain menonton YouTube, saya juga punya beberapa ide kegiatan lainnya untuk Ari. Mungkin Ari bisa jalan-jalan, keliling komplek, terus bersih-bersih kamar, atau nyanyi-nyanyi. Pokoknya lakuin aja apapun yang Ari suka untuk mengalihkan overthinking tersebut. Wow, Ibu sampai tercengang mendengar jawaban dari Ananda semuanya. Sangat luar biasa, jauh dari ekspektasi Ibu ya. Nah, lalu siapa lagi nih yang akan menyampaikan masukannya untuk masalah hari ini? Saya mau, Bu. Iya, silakan Tirta. Iya, kalau menurut saya, Ari ini bisa menuliskan segala hal yang ada di pikiran Ari. Jadi, Ari siapkan buku khusus untuk menulis segala hal yang ada di pikiran Ari nih. Tidak usah kepikiran gimana struktur kalimatnya, apa katanya gitu, nggak usah. Pokoknya apapun yang Ari pikirin itu tuliskan aja. Nah, terus dengan menuliskan apa yang ada di pikiran Ari bagaikan meluruskan kembali benang kusut yang ada di pikiran Ari gitu. Setelah menuliskan segala hal yang ada di pikiran, atau setelah Ari lebih tenang, coba baca kembali tulisannya. Ari akan lebih mudah untuk memilih gitu mana yang nyata atau mana yang masuk akal atau mana yang penting gitu dan mana yang tidak. Nah, kalau udah bisa dibedain kayak gitu, Ari juga akan lebih mudah memahami diri Ari sendiri. Wah, luar biasa sekali Tirta masukannya. Untuk masalah Ari ya, lalu siapa nih yang belum menyampaikan masukannya untuk Ari atau sudah semuanya? Udah semua, Bu. Udah semua, Bu, kayaknya. Ibu, tapi saya boleh nggak menyampaikan sesuatu ke Ari? Boleh, Dim, boleh sekali. Silakan. Sebentar, Bu. Saya pikir dulu kata-katanya ya, Bu. Dear Ari yang suka overthinking.
Ari, coba berhenti sebentar yuk. Ayo ambil napas sejenak. Coba deh, Ri, lihat ke langit, lihat awan yang berjalan. Pikiran dan perasaan Ari juga seperti awan. Singgah sejenak, lalu datang dan pergi, berubah dan berjalan seiring waktu. Jadi, Ari jangan tinggal terlalu lama di masa lalu, atau jangan terlalu lama tinggal di masa lalu atau di masa depan. Karena yang benar-benar nyata itu cuma sekarang. Ya ampun, Dinda. Bagus banget kata-katanya, Dinda. Words, Din. Banget Bagus banget, Din. Wow, bagus banget kalimatnya. Dapat kata-kata dari mana tuh, Din? Dari Instagram. Oke, Dinda, makasih banyak ya buat motivasinya. Teman-teman semua juga terima kasih banyak atas tips-tips dan sarannya. Wah, Dinda, Ibu sampai terkagum-kagum, Dinda. Cantik sekali kata-katanya. Ini nih Ari, bagaimana Ari sekarang perasaannya? Gak banget sih, Bu. Soalnya saya bisa menyampaikan permasalahan yang saya alami ini dan udah saya pendam lama banget. Terus juga saya bisa sampai tahu tips-tips bagaimana cara mengatasi overthinking dan semua masukan-masukan dari teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman semuanya. Sama-sama, Ri. Ya, Sama-sama, Ari. Nah, baiklah kalau begitu, sepertinya waktunya masih cukup ya untuk membahas satu permasalahan lagi. Bagaimana kalau kita lanjut ke permasalahan Farhan? Apakah setuju semuanya? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Nah, kepada Farhan, silakan untuk bisa mengemukakan permasalahannya secara mendetail. ya sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ina. Jadi seperti yang tadi saya katakan, jadi begini teman-teman semuanya. Seperti yang tadi saya katakan pertama, jadi saya tidak didukung dalam hal meraih cita-cita gitu. Jadi dia tidak memikirkan perasaan saya. Bisa dibilang mereka ini nggak sayang sih terhadap saya. Kalau boleh tahu, ayah Farhan ini usaha apa? Kenapa Dinda? Kalau boleh tahu, ayahnya Farhan ini usaha apa? Ayah saya memiliki perkebunan sawit gitu sih, Din. Wah, perkebunan sawit. Farhan, kalau boleh tahu Farhan itu berapa bersaudara? Kalau saya anak tunggal, Umi. Mungkin aku dulu boleh gak? Boleh. Mungkin itu juga yang menjadi alasan ayah Farhan untuk meneruskan usahanya kepada Farhan. Karena siapa lagi yang akan meneruskan usaha kelapa sawit itu selain Farhan? Karena kan Farhan cuma anak satu-satunya. Iya, benar Silakan. juga sih ya. Mungkin salah satu alasannya menurut Ari juga gitu. Mungkin benar sih. Iya, tadi kan Farhan bilang merasa tidak disayang gitu ya. Farhan jangan bilang seperti itu. Apa itu karena mereka tidak mendukung cita-cita Farhan, jadi Farhan merasa kayak nggak disayang gitu? Iya, tadi benar sih apa yang dikatakan kita. Saya ingin sekali melanjutkan kuliah gitu dari kecil. Saya ingin menjadi seorang pilot karena saya merasa kalau pilot itu profesi yang keren gitu, bisa menerbangkan pesawat. Hanya saja orang tua saya bertolak belakang dengan keinginan saya. Beliau menginginkan anaknya untuk meneruskan usahanya. Baik ya, Anda semuanya. Ibu mengerti ya posisi Farhan ini bagaimana. Nah, Farhan ini kan sudah mengemukakan masalah yang sedang dialaminya mengenai cita-cita yang tidak didukung oleh orang tuanya. Benar begitu, Farhan? Ya, betul sekali, Bu Ina. Nah, untuk Farhan, Ibu mengerti ya bagaimana posisi Farhan saat ini memang
sulit jika mengalami masalah yang berhubungan dengan orang tua. Nah, bagi teman-teman semuanya, bagaimana nih solusi, masukan atau saran untuk Farhan? Bahkan memberikan motivasi seperti Dinda tadi tuh bagus untuk masalah Farhan ini. Ayo, siapa yang bisa memulainya terlebih dahulu? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan Tirta. Iya, untuk Farhan saya harap Farhan tidak langsung patah semangat ya. Enggak didukung orang tua emang berat banget sih. Tapi itu bukan akhir dari dunia. Meskipun apa yang Farhan impikan nggak didukung orang terdekat, bukan berarti keinginan Farhan itu salah. Jangan sampai Farhan menjadi stres, frustasi, apalagi melakukan hal-hal impulsif seperti marah-marah, kabur dari rumah, dan sebagainya. Oke, Tirta, makasih ya masukannya. Saya juga mau memberi masukan nih. Iya, Ari. Coba Farhan komunikasikan atau cari tahu kenapa alasannya sama ayah Farhan. Seperti menurut saya ya, mungkin ayah Farhan itu melakukan kayak keras banget sama Farhan itu karena Farhan itu merupakan anak satu-satunya harapan orang tua gitu ya. Coba Farhan pahami sudut pandang orang tua terlebih dahulu. Mungkin aja pandangan orang tua Farhan masih kurang update sama kondisi sekarang dan masih terpaku sama pola pikir yang lampau. Atau mungkin ketidaksetujuan mereka sederhana karena mereka takut anaknya gagal atau kenapa-kenapa. Nah, coba jelaskan dengan pelan-pelan dan sabar ya Farhan ke orang tuanya. Gak perlu maksa mereka buat tahu nih apa isi hati kita. Cukup tunjukkan aja faktanya kalau Farhan itu bisa lebih baik lagi. Misalnya Farhan bisa menunjukkan berita kisah suksesnya orang yang berprofesi sebagai pilot atau hal-hal positif dari sana. Nah, setelah itu mungkin mereka akan mikir, nggak langsung berubah pikiran gitu sih, tapi mungkin mereka akan memikirkannya ke depannya gitu. Jadi Farhan nggak apa-apa beritahu orang tua Farhan isi hati Farhan seperti itu. Oke, terima kasih Ari masukannya. Iya, terus Farhan juga harus yakinin orang tuanya kalau misalnya Farhan ini tuh bersedia bertanggung jawab, terus tunjukin kalau misalnya Farhan tuh bersedia gitu, tunjukin ke orang tuanya. Terus kalau misalnya ada konsekuensi gitu kan dari pilihan yang Farhan pilih, ya Farhan juga harus bisa menanggung itu semua. Terus kan ini juga tanda bahwa kamu tuh udah bukan anak kecil lagi ya kan. Contohnya kayak biasanya kalau ingin menjadi pilot itu pasti kuliahnya di luar negeri atau di luar kota gitu kan. Pokoknya jauh-jauh gitu kan. Nah, mungkin orang tua Farhan tuh nggak setuju kalau kuliahnya tuh jauh-jauh atau di luar negeri, di luar kota. Karena kan mungkin dari orang tua kan ada aja kan yang rasanya kayak kurang rela gitu kalau jauh dari anak, khawatir gitu. Nah, habis dari itu tuh Farhan bisa buat perjanjian, buat rutin video call, ngasih kabar. Ya, pulang minimal saat hari raya lah gitu. Terus kayak pokoknya macem-macem deh buat segala caranya. Intinya tawarin aja solusi-solusi terbaiknya. Nah, betul tuh Farhan, sambil menunggu keputusan orang tua Farhan, jangan diem aja. Farhan bisa mulai dengan mengikuti kelas-kelas yang berhubungan dengan impian Farhan dan cari komunitas atau bergabung di circle yang sesuai. Lingkungan positif juga bisa jadi support system untuk impian Farhan kan. Nah, dengan menambah pengalaman dan wawasan, Farhan juga akan lebih mudah untuk membuktikan pada orang tua kalau Farhan itu bahwa impian Farhan itu positif dan tidak mustahil. Nah, pada akhirnya orang tua mana sih yang tidak senang kalau misalnya anaknya sukses? Nah, iya tuh Farhan, saya juga setuju dengan masukan, saran atau pendapat dari Tirta, Ari, Umi, sama Meli. Kalau Farhan berpikiran bahwa, aku sudah melakukan semua itu tapi masih tidak didukung, bagaimana? Jawabannya itu, ya nggak apa-apa. Sekarang kan Farhan mungkin punya rencana ideal soal bagaimana
masa depan Farhan yang seharusnya. Tapi seiring berjalannya waktu, segala hal masih bisa terjadi kok. Seperti itu, Farhan. Iya Bu, jadi saya setuju sama pendapatnya Diva. Kalau segala hal itu masih bisa terjadi, artinya keadaan selalu bisa berubah. Demikian pula sama mimpinya Farhan. Jadi kalau misalnya saat ini Farhan ngerasa terpaksa ngejalanin pilihan yang nggak kamu suka atau keadaan yang belum ideal buat mengejar impian, ya nggak apa-apa, it's okay, tetap kerjain apa yang harus Farhan kerjakan dengan sepenuh hati gitu. Jangan lupa bersyukur juga, jangan lupa kalau jalan Farhan tuh masih terbuka kapan aja. Terus Farhan juga punya waktunya sendiri. Nanti seiring berjalannya waktu, menurut saya Farhan bakal bisa menyadari kalau apa yang terjadi dalam hidup tuh nggak ada yang namanya kebetulan dan semuanya tuh pasti mengarah ke sesuatu yang baik pada akhirnya. Gitu, Bu. Wah, bagus sekali ya Ananda semuanya. Ibu masih terkagum-kagum loh dengan jawaban Ananda semua. Nah, semuanya sudah menyampaikan apa saja yang perlu Farhan lakukan ya. Sangat bagus-bagus sekali. Nah, menurut Farhan, apakah solusi dari teman-teman semua dapat membantu Farhan dalam mengentaskan permasalahan yang sedang dialami? Sangat membantu. Terima kasih teman-teman atas masukan dan solusinya. Bahkan saya belum melakukan yang tadi teman-teman katakan, yang disebutkan oleh teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman. Ya, Sama. baik. Sama Farhan. Nah, jadi Farhan sudah mengetahui apa sajakah yang harus dilakukan? Sudah Bu. Dimulai dari jangan langsung patah semangat, mencari tahu dulu alasan hal tersebut terjadi. Yakin kalau saya bisa bersedia bertanggung jawab dan mengikuti kegiatan lain yang positif. Baguslah kalau Farhan sudah mengetahui apa saja yang harus Farhan lakukan ya. Nah, baik Ananda semuanya, kita sudah berbicara nih panjang lebar selama beberapa menit ya, Ibu lupa, sepertinya lebih ya dari setengah jam, khususnya membahas permasalahan Ari dan Farhan mengenai overthinking dan cita-cita yang tidak didukung oleh orang tuanya. Lalu Ibu ingin bertanya, bagaimana kesimpulan pembicaraan kita pada pertemuan hari ini? Siapa yang akan menyimpulkan? Saya coba, Bu. Silakan Umi. Jadi itu kalau misalnya kita lagi mengalami overthinking, yang harus diingat tuh yang benar-benar nyata aja gitu Bu, yang nyata sekarang, nggak usah mikirin hal yang belum terjadi gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Umi. Yang lainnya bagaimana? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi menurut saya kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tuh buat stop overthinking sama stop stressing gitu Bu. Jadi kita sebenarnya bakal baik-baik aja, kita masih punya banyak waktu, jadi coba tenang dan ambil nafas dulu gitu. Kalau kesimpulan saya, kita harus menerima dan bersyukur untuk apa yang sudah diberikan pada kita, yaitu orang tua. Kalau menurut saya, kesimpulan itu kita harus tetap semangat ya Bu, kayak nothing is impossible gitu Bu. Bagus. Saya ya Bu. Ya, silakan Diva. Kalau menurut saya, dilihat dari pembahasan yang tadi kita udah bahas, kesimpulannya yaitu kita bisa menanamkan hal-hal positif Bu dari diri kita sendiri. Seperti itu Bu. Oh, bagus sekali. Bagaimana Ali dan Farhan? Kalau dari saya ya Bu, mungkin akan menyimpulkan perasaan yang sedang saya alami ya Bu. Jadi saya tuh merasa lega sekali karena bisa mengemukakan perasaan yang sudah saya pendam ini dan mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Iya, saya juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Ari. Jadi saya tuh jadi bisa mengetahui ke depannya apa yang harus saya lakukan. Gitu sih Bu. Baik Pak. Ibu ikut senang ya jika kalian semua ini dapat mendapatkan hal-hal positif dari pertemuan kita hari ini.
Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu ingin mendengarkan pesan-kesan dari Ananda semuanya. Silakan, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Saya boleh, Bu? Iya, boleh, silakan Farhan. Ya, kalau saya pribadi sekarang sih sudah mengetahui cara-cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang saya alami tadi. Dan sebisa mungkin untuk kedepannya saya akan mempraktekkan yang tadi teman-teman sampaikan. Bagus. Saya juga, Bu. Saya merasa bahwa pertemuan kita pada hari ini tuh sangat banyak sekali, Bu, manfaatnya. Saya Bu mau memberikan pesan dan pesan saya. Jadi dari kegiatan konseling kelompok ini saya menyadari bahwa masalah yang ada tidak boleh didiamkan saja. Perlu dikonsultasikan atau didiskusikan seperti ini agar beban yang kita rasa bisa terkeluarkan. Iya, bagus sekali Ari. Kalau dari saya, Bu, lebih mengharapkan agar pertemuan seperti ini tuh sering dilakukan, Bu. Soalnya seru banget, terus banyak banget manfaatnya. Ya, Dinda, baik Dinda. Kalau kesan saya sih ikut kegiatan ini tuh dapat membantu kita dalam mengatasi masalah gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya Bu, saya juga setuju sih yang dikatakan oleh Umi. Kegiatan kita kali ini sangat bermanfaat Bu. Jadi saya mengusulkan agar teman-teman yang lain juga mungkin bisa diajak berdiskusi seperti ini. Karena kan pasti mereka juga banyak permasalahan ya Bu, seperti itu. Kalau dari saya, dengan pengalaman diskusi ini, saya belajar berusaha membantu memecahkan masalah teman-teman dalam kegiatan kelompok. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih ya Ananda semuanya. Memang masalah yang kita alami ini tidak boleh dibiarkan atau nanti menjadi berlarut-larut. Nah, harus segera dipecahkan agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. Apakah benar demikian? Betul Bu. Benar, Bu. Benar Ibu. Iya. Betul banget Bu. Nah, baiklah Ananda semuanya, kita sudah selesai membahas permasalahan dari Ari dan Farhan. Tetapi masih ada permasalahan yang belum kita bahas ya, yaitu permasalahan dari Dinda, Nelly, Umi, Diva, hingga Tirta. Nah, untuk permasalahannya yang belum terbahas, jangan berkecil hati ya. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan membahas permasalahan itu secara bersama-sama. Bagaimana? Betul Bu, setuju. Setuju Bu. Setuju Bu, setuju. Ya Bu, saya juga setuju Bu. Sangat setuju. Minggu depan kan Bu? Iya benar Meli, minggu depan. Di hari dan jam yang sama ya. Baiklah. Ya. Nah, baiklah Nanda semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Jadi di awal Ibu sudah memimpin ya, sekarang gantian ya. Saya boleh, Bu? Iya, silakan Farhan. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar masalah yang kita semua hadapi ke depannya dapat selesai masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu mengucapkan nih, bagaimana kita bernyanyi terlebih dahulu ya? Nyanyi sayonara. Setuju Bu, setuju. Sebentar ya. Setuju Bu. Lagunya. Khawatir nanti Ananda semua itu ada yang tidak hafal. Bismillah. Ya. Sudah terdengar? Sudah. Nyanyi ya, semuanya nyanyi ya. On mic.
pulang. Sayun. Ibu musiknya nggak kedengeran, Bu. Iya, Bu, gak kedengeran. Betul banget Ibu. Atau enggak Ari suruh Sinyal. nyanyi aja, Bu. Apa? Susah. Susah. Nah, itu tak ada Namanya. susah Buat apa susah, Susah itu. ada gunanya. Aduh. sayonara Sayonara. sayonara Ayo dipimpin Umi. sayonara sayonara sampai Bu Farhan tangannya nggak goyang Bu. apa buat apa Buat apa sudah? jadi Oh, ada gunanya. Ibu. Kita olahraga pagi, Bu. Bu suaranya nggak kedengeran Bu musiknya Bu. Gimana kalau kita senam SKJ Bu? Jangan. Lamaan Ibu, dong, kita Umi. sesi foto dulu dong, Bu. Iya Bu. Dengar tidak? Iban, Bu, suaranya. Lagunya udah habis ya, Bu. Nggak denger Bu. Coba off mic aja deh, off mic deh. Jadi kalian lambai-lambai aja ya. Ya, Oh, kita oke. ulang lagi, Bu. Iya, Iya. off mic aja. Ibunya masih Oke. berusaha. Ya off mic aja ya. Jadi nanti kalian lambai-lambai aja. Dengar ya? Dengar? Dengar? Masih kecil Ibu. Maaf. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Ibu Farhan nggak goyang Bu, curang Bu. Sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sekarang joget. Hore. Belum ya? Sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai tangannya pulang. Ini aja Han. Buat apa susah, Farhan, ayo. ada gunanya. Kalau nggak goyang nggak boleh pulang Bu. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Hore. Bu, Farhan curang Bu, nggak goyang. Yeay. Hore. Farhan Ya, mau Bu, makan. Farhan. Oh, Curang Bu. Suruh sendiri Bu. Suruh Curang sendiri. tuh, Bu, Farhan, Bu. Farhan, oke, Suruh Bu. sendiri Bu. Ya itu tadi jaringannya. Enggak bohong Bu dia Bu. Jaringannya itu. Bohong Ibu, kita sesi foto dulu dong, Bu. Oh, boleh. Foto ya. Kayak teman-teman bergaya yang cantik dan ganteng. Iya, karena tadi kita udah nyanyi ya, harus ceria.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Mana nih? 1, 2, 3. Udah. Oke. Udah? Lope, Bu. Oh, sekali lagi Umi. Bu Farhan, Bu. Lope, Bu. Bu, saya susah pencetnya. Belajar. Oh, gini aja, saya yang pencet, Oh, benar. nggak bisa. Buruan Lope, ntar saya yang pencet. Oh, Farhan, Lopenya satu aja, Bu. Gini. Gini. Ibu ya. Ibu saja ya. Ayo Farhan. Sini. Ih, Farhan curang. Oke. Farhan curang, Bu. Oke. Curang banget, Farhan nggak sopan, Bu. Ayo Farhan nih. Masukin ruang BK, Bu. Farhan. Baik anak-anak, dikarenakan waktunya mungkin sudah habis ya. Iya, Ibu. Kita tutup saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Farhan nanti bisa nari ya di pertemuan berikutnya. Setuju. Goyang dulu. Oke. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu Terima kasih. dan teman-teman. Semuanya.